Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan pementasan monolog dengan lakon Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Sadawi. Pemain Sabrina Aulia Hidayat sebagai Firdaus. Sinopsis cerita. Firdaus adalah seorang perempuan yang dipenjara dan divonis hukuman mati. Ia tidak pernah berbicara dengan siapapun, bahkan dengan sipir penjara sekalipun. Ia selalu meludahi setiap surat kabar yang terdapat gambar seorang pejabat laki-laki atau siapapun laki-laki yang ada di surat kabar tersebut. Banyak yang menduga ia mengenal semua laki-laki itu secara pribadi, tetapi ia sebenarnya tidak mengenal mereka semua yang ada di gambar kabar tersebut. Dan inilah dia pementasan monolog dengan lakon Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Sadawi. Selamat menyaksikan. Biarkan aku berbicara. Kalian semua dengarkanlah dan jangan memotong pembicaraanku. Aku tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan kalian semua. Sebentar lagi mereka akan datang untuk menjemputku dan membawaku pergi dari tempat ini. Setelah tartil, maka aku tidak pernah lagi berada di tempat seperti ini atau dimanapun yang kalian ketahui. Sebentar lagi aku akan menempuh sebuah perjalanan di mana tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang mengetahuinya. Aku akan menempuhnya sendirian, menempuhnya dengan rasa bangga, teramat bangga. Di setiap waktu selalu saja aku mencari sesuatu yang dapat memenuhi diriku dengan rasa bangga agar aku selalu merasa lebih unggul dari siapapun. Tapi aku hanyalah perempuan biasa. Aku adalah perempuan biasa yang sukses, di mana setiap orang yang aku kenal dan yang hanya aku temui, mereka hanya mampu memenuhi dan mengorbankan hasrat dalam diriku. Hasrat untuk mengangkat tanganku lalu menghantamkannya ke wajah mereka. Ayahku adalah seorang petani miskin, tidak bisa membaca dan menulis. Dapat dilihat dari bagaimana caranya bertanam, bagaimana cara ayah menjual kerbau yang hampir mati setelah diracuni musuhnya, atau bagaimana cara ayah memegang tangan ketua pemuka lalu ayah akan berpura-pura takjub dan menciumi punggung tangannya. Bagaimana cara ayah berlari, berkutat dengan tetangga, atau bagaimana cara ayah menjual anak-anaknya. Ayahku suka sekali menukarkan anak-anaknya dengan uang. Atau lihat bagaimana cara ayah menyiksa ibuku. Lihat bagaimana tangan dan kaki ayah selalu memukuli ibuku.
Ayah menyiksa ibuku dengan atau tanpa alasan. Lalu ayah akan memperbudak ibu setiap hari. Ayahku melakukannya setiap hari. Seperti kebanyakan orang lainnya, aku juga mempunyai banyak saudara laki-laki dan perempuan. Setiap malam kami akan tertidur tergeletak di lantai, saling berhimpitan seperti ayam yang sedang berkembang biak. Sementara ayah dan ibu, mereka memiliki ruangannya tersendiri, ruangan yang paling dekat dengan tungku. Jika musim dingin tiba, maka kami semua akan menahan kedinginan. Tapi jika musim panas yang tiba, maka masing-masing dari kami akan terkena penyakit diare atau penyakit lainnya. Atau sebagian dari diri kami akan merangkak ke bilik mati. Jika anak perempuannya yang mati, maka ayahku akan menyuruh ibu untuk membasuh kakinya. Sementara dia akan makan dengan lahap, lalu ayah akan pergi tertidur. Tapi jika anak laki-lakinya yang mati, ayahku akan menyiksa ibuku terlebih dahulu. Lalu akan menyuruh ibu untuk membasuh kakinya, memijat bahunya. Sementara dia makan dengan lahap, lalu ayah akan pergi tertidur dan mendengkur. Ayahku, dia tidak pernah pergi tidur sebelum makan malam terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, jika persediaan makan di rumah habis, maka kami sebagai anak-anaknya yang akan menanggung kelaparan. Tapi tidak dengan ayahku, dia selalu saja memiliki makanannya. Sedangkan ibuku selalu saja bisa menyembunyikan makanannya. Ibu menyembunyikan makanannya di dasar tungku. Saat malam tiba, ibu akan diam-diam memakan makanannya. Pernah suatu malam, aku mencoba meminta makanan pada ibuku. Ibu, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Sedikit saja, perutku terasa lapar. Sering sekali aku berpikir bahwa mereka bukan ayah dan ibuku. Aku lebih dekat dengan pamanku. Pamanku, seorang laki-laki yang mengizinkanku untuk tinggal di rumahnya dan menyekolahkanku di Kairo. Pada suatu malam, aku tertidur di bangku kecilku. Lalu paman diam-diam datang. Jemarinya meraba kakiku hingga ke pangkal pahaku. Bibirnya menyentuh mulutku, menekan leherku, dadaku. Paman. Suatu hari, pada jamuan makan, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang mengajak untuk ikut bersamanya dan bersedia membayar harga berapapun juga. Lalu aku tatap matanya dalam-dalam. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang pangeran atau keluarga dari kerajaan. Karena ada rasa takut dalam hatiku, aku menerimanya. Di setiap gerakan, dia selalu menanyakan pertanyaan yang dungu. Apakah kamu merasa nikmat? Aku menjawabnya sambil menjamkan mata. Iya. Setiap kali dia merasa senang seperti orang dungu yang kesenangan. Dan mengulangi pertanyaan yang sama dengan nafas yang terengah-engah. Aku pun menjawabnya dengan pertanyaan yang sama. Iya. Tak tahan lagi. Ketika ia akan mempertanyakan pertanyaan yang dungu itu, aku menjawabnya dengan keras. Tidak. Lalu aku merebut uang kertas dari tangannya. Lalu aku mencabik-cabiknya menjadi serpihan kecil. Seakan-akan aku sedang menghancurkan semua uang yang aku miliki. Uang dari ayahku, pamanku, dan sekaligus menghancurkan semua laki-laki yang pernah aku kenal satu demi satu. Dan memastikan tidak akan ada lagi kenangan yang tertinggal dari mereka.
Lalu aku mengangkat tanganku ke atas kepalaku dan menghantamkannya ke wajahnya. Lalu aku menusukkan sebilah pisau pada lehernya. Dan dia menatapku dengan tatapan yang penuh ketakutan. Sekarang dia percaya bahwa aku dapat untuk membunuhnya karena kelakuannya. Dia bahkan tidak lebih baik dari seekor serangga. Apa yang dia perbuat hanya menghabiskan uang yang dia ambil dari rakyatnya yang hampir mati kelaparan, lalu diberikan kepada pelacur. Sebelum aku sempat untuk mengangkat tanganku kembali ke atas, dia berteriak seperti orang dalam rasa panik, seperti wanita yang dalam kesulitan. Dia tidak pernah berhenti berteriak hingga polisi tiba di tempat itu. Mereka sudah datang untuk menjemputku. Sebentar lagi aku akan dihukum sampai mati. Bukan karena aku telah membunuh seseorang, tapi karena mereka takut untuk membiarkan aku hidup. Kebenaran yang menakutkan ini memberikan keberanian besar pada diriku, melindungiku dari rasa takut mati. Aku tak takut apa-apa. Selama hidup adalah keinginan dan harapan. Ketakutan itu yang memperbudak kita. Kebebasan yang aku nikmati sebagai anak perempuan biasa